pada pagi menuju siang hari ini kita bersama-sama di markas Timnas Amin berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Amir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Itu saja sebagai pengantar. Silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Pak Anies, saya Bapak nanti akan melepas mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Yuk. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Trans. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Izin saya Fani dari Detikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK, sedangkan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap begitu antara tim hukum dan Nasdem? Terima kasih. Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah pula. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan di situ. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Tambah. Pak Ari, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini adalah konferensi pers yang diselenggarakan di Rumah Pemenangan Amin, Timnas Amin di Diponegoro 10, Jakarta Pusat. Tadi ada pernyataan yang disampaikan secara resmi baik dari Paslon 01 Anies Baswedan dan juga ada dari Ketua Tim Hukum Amin yang disampaikan oleh Ari Yusuf Amir. Tadi Anies Baswedan juga sempat mengatakan bahwa ini adalah fase selanjutnya untuk praktik demokrasi yang jauh lebih baik. Dan ini merupakan pembelajaran untuk masyarakat bahwa proses dan hasil sama-sama penting. Proses yang benar maka akan menghasilkan hasil yang benar. Dan jika proses bermasalah maka akan ada hasil yang juga bermasalah. Itu adalah hal yang ditekankan oleh Anies Baswedan dalam pernyataannya pagi hari ini di Rumah Pemenangan Timnas Amin. Kemudian dirinya tidak begitu banyak menyampaikan pernyataan, namun mengajak masyarakat untuk memahami bahwa ini adalah salah satu proses konstitusional yang sedang dijalankan baik oleh para peserta pemilu dan juga yang bisa kita saksikan bersama yang akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi dalam beberapa hari ke depan. Kemudian Ari Yusuf Amir juga sebagai Ketua Tim Hukum Amin ini sudah mengatakan juga bahwa tadi secara resmi pendaftaran gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini sudah dilakukan melalui daring online pada pukul 1 pagi waktu Indonesia Barat dan saat ini sudah ada beberapa orang perwakilan dari tim hukum Amin yang mendaftarkan secara administratif untuk kelengkapan berkas di gedung Mahkamah Konstitusi. Konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu
terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itu tadi adalah konferensi pers yang diselenggarakan di Diponegoro 10. Kita akan bahas lebih lengkapnya lagi. Ada Komisioner KPU Idam Holik sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, dan juga ada dosen pemilu Fakultas Hukum Indonesia, Universitas Indonesia, ada Titi Anggreni. Mbak Titi, selamat pagi. Mas Idam, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Mas Idam, saya mau ke Mas Idam. Mas Idam, ini sudah ada yang melakukan pendaftaran gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya bagaimana kesiapan KPU, Mas, untuk menghadapi nanti di MK? Insya Allah kami siap mengikuti proses hukum di Mahkamah Konstitusi, karena PHPU, perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, merupakan salah satu hak hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Pemilu. Jadi sudah siap ya Mas ya. Sebelumnya ada yang sempat mengatakan, Idewa Gede Palguna mengatakan kalau seandainya datang ke MK nanti pasti yang menggugat akan membawa banyak sekali berkas. Pernah ada yang bawa 1 truk berkas. KPU bagaimana kesiapannya? Apakah juga sudah punya amunisi yang lengkap? Ya, kami telah melakukan proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Ya, sudah pasti kami sangat siap, Mbak, menghadapi proses ini semua. Karena salah satu prinsip dalam penyelenggara pemilu itu adalah akuntabilitas. Maka hasil pemilu yang kami tetapkan itu harus memenuhi unsur akuntabilitas publik. Ya, dan pelaksanaan rekapitulasi ini dilakukan secara berjenjang, tidak sekedar berjenjang tapi terbuka dan partisipatif. Begitu juga pada saat penulisan berita acara di TPS yang dilakukan oleh KPPS, itu bersifat terbuka dan partisipatif. Apa yang dimaksud partisipatif? Kalau sekiranya dalam penulisan berita acara di TPS itu tidak akurat, tidak tepat karena human error, maka saksi bisa meluruskan penulisan hasil peserta pemilu tersebut. Baik, jadi KPU optimis ya, semua sudah dilakukan dengan benar, berjenjang, terbuka, partisipatif. Sekarang tinggal kita lihat nanti bagaimana bergulir di MK. Mbak Titi, kalau Anda menilai Mbak Titi dengan ada yang sudah mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, bahkan dengan alasan untuk memperbaiki demokrasi, menurut Anda nanti bergulirnya di MK bagaimana Mbak Titi? Ya, kalau kita perhatikan pengalaman PHPU atau perselisihan hasil pemilu Pilpres di pemilu-pemilu sebelumnya ya, sejak 2004 sampai terakhir 2019, meskipun yang menjadi termohon adalah Komisi Pemilihan Umum menyangkut penetapan hasil pemilu secara nasional, tetapi kalau dicermati substansi yang dimohonkan itu lebih banyak mempersoalkan proses. Jadi dalilnya, angka yang ditetapkan oleh KPU itu merupakan buah dari sebuah proses yang bermasalah secara konstitusional. Apakah dia melibatkan pelanggaran-pelanggaran, dan pelanggaran-pelanggaran itu disebut sebagai sebuah kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dugaan saya juga akan sama, bahwa permohonan yang diajukan oleh nomor 1 ini akan berfokus pada dalil yang menyebutkan hasil yang ditetapkan oleh KPU itu dikontribusikan dari sebuah proses yang tadi ya melibatkan pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan masif. Apa saja pelanggarannya?
Nah, ini yang kita tunggu. Tetapi kalau dari banyak pernyataan kan merupakan pelanggaran yang melibatkan politisasi birokrasi, politisasi perangkat desa, lalu juga soal politisasi sumber daya negara, dalam hal ini bansos. Nah, itu yang akan dijahit oleh tim hukum pasangan calon, termasuk juga misalnya menghubungkan dengan kepastian dan keadilan hukum melalui beberapa putusan pengadilan dan penyelenggaraan tahapan yang dianggap bermasalah tadi begitu. Dan kalau belajar dari penyelenggaraan pilkada, karena memang kita tidak punya referensi pilpres ya yang memerintahkan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang, apalagi sampai diskualifikasi. Pengalaman itu ada pada level yang lebih kecil, yaitu pemilihan eksekutif daerah pilkada. Dalil pemohon itu biasanya mempersoalkan soal keabsahan dan legalitas suatu pencalonan. Nah, itu bisa berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencalonan ataupun bagaimana kinerja KPU di dalam melakukan proses pencalonan itu sendiri. Yang kedua adalah soal tadi ya, dugaan-dugaan pelanggaran kecurangan yang dianggap tidak mendapatkan penegakan hukum secara efektif dan berkeadilan selama proses tahapan pemilu. Nah, ini memang sesuatu yang tidak mudah karena para pasangan calon yang nanti kalau misalnya nomor 3 juga maju, itu di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Pemilu kita, hukum acaranya, durasinya untuk melakukan pembuktian itu proses persidangan hanya 14 hari kerja. Jadi di dalam durasi yang tidak panjang itu, apakah Mahkamah Konstitusi misalnya akan melakukan terobosan dengan misal mengabaikan 14 hari kerja itu, ataukah Mahkamah Konstitusi akan tetap berpegangan dengan 14 hari kerja yang artinya para pihak dalam hal ini terutama pemohon harus bekerja ekstra keras untuk meyakinkan majelis bahwa dalil-dalil yang mereka ajukan itu memang meyakinkan, ditopang oleh bukti yang kuat dan juga saksi-saksi yang bisa memperkokoh dalil petitum permohonan mereka. Baik, jadi tenggat waktu juga jadi perhatian khusus juga ya. Tapi Mas Idam, Anda sebagai penyelenggara pemilu ini, sebagai bagian dari KPU, apa respon Anda pada saat ada tudingan bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, bahkan itu sampai dilaporkan ke MK? Ya, berkaitan dengan dugaan kecurangan TSM, tentunya ini bukan pada ranah kami saja ya, bukan dalam ranah kami. Dan ini masuk pada bagaimana Bawaslu melakukan penegakan hukum pemilu, sebagaimana yang tadi Mbak Titi telah kemukakan. Ya. Dan kalau sekiranya memang itu terjadi dugaan kecurangan yang sangat kuat, kenapa selama ini tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu yang diberikan kewenangan atributif untuk melakukan penegakan hukum pemilu? Itu juga menjadi pertanyaan. Ya, kenapa dugaan-dugaan tersebut itu baru diakumulasi di ujung, tidak diproses sejak awal? Ya, kalau sekiranya memang ada politisasi birokrasi dan sebagainya, itu kan itu bisa menggunakan undang-undang ASN. Ya, ataupun undang-undang pemilu itu sendiri khususnya dalam konteks kampanye. Nah, kalau berkaitan dengan legalitas pencalonan, kami tegaskan bahwa apa yang telah KPU tetapkan mengenai pencalonan dan hasilnya itu sangat legal. Mas Idam, jadi sekali lagi menurut Anda nanti TSM akan sulit untuk dibuktikan di MK? Kami sangat yakin proses penyelenggaraan pemilu dan penetapan hasil pemilu yang kami telah lakukan itu sudah sesuai dengan undang-undang pemilu. Mas Idam, ini pasti Anda sudah punya bayangannya nanti apa-apa saja yang akan didaftarkan ke dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi itu. Konkretnya apa counter yang sudah disiapkan oleh KPU, Mas Idam? Ya, sampai saat ini kami belum menerima dokumen yang diregistrasi dalam buku perkara di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami belum bisa berkomentar lebih lanjut ya. Apa yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Titi itu pada dasarnya telah dikemukakan atau telah diberitakan oleh media massa. Jadi kami pun baru tahu lewat pemberitaan media massa saat ini. Jadi dengan demikian, karena kami dalam menyelenggarakan pemilu ini harus berkepastian hukum, jadi kami menunggu dokumen yang diregistrasi tersebut. Karena nanti Mahkamah Konstitusi juga akan memberikannya, sehingga kami dapat menjawab selaku pihak ini ya yang diminta pertanggungjawabannya oleh Mahkamah Konstitusi.
Baik, Mbak Titi tadi Mas Idam optimis mengatakan bahwa TSM ini mungkin sulit akan dibuktikan nanti di Mahkamah Konstitusi. Tapi menurut Anda, pada saat ada yang ingin membuktikan TSM ini, bagaimana cara mengkonversikan dampak TSM kepada perolehan suara dalam Pilpres ini bisa dilakukan di dalam Mahkamah Konstitusi itu, Mbak Titi? Ya, kalau dia berfokus hanya kepada angka-angka, itu memang sulit ya, karena angka itu kan relatif pasangan calon mengawal prosesnya. Jadi kalau dalam Pilpres itu memang proses penghitungan dan rekapitulasi suara itu relatif terkawal. Karena kenapa? Aktornya sedikit dan rata-rata pasangan calon punya saksi. Berbeda dengan pemilu legislatif yang lebih banyak dinamika dan tantangannya di dalam pengawalan suara. Jadi memang fokusnya nanti pada dalil-dalil yang kualitatif. Tadi menyasar bahwa angka-angka tersebut adalah produk dari sebuah proses yang bermasalah secara pendekatan pemilu konstitusional. Nah, dampak dari proses yang bermasalah itu harus dikuantifikasi, dijumlahkan, berdampak pada jumlah. Karena kan perselisihan hasil pemilu itu adalah perselisihan terkait dengan penetapan hasil pemilu secara nasional yang dilakukan oleh KPU yang berpengaruh pada perolehan kursi. Atau kalau dalam konteks ini berpengaruh terhadap masuk atau tidaknya pada putaran kedua. Kira-kira kan begitu. Nah, oleh karena itu kalau ada dalil prosesnya berlangsung dengan melibatkan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, para pemohon ini harus bisa mengkonversinya menjadi misalnya kalau itu tidak dilakukan, maka pasangan calon akan mendapatkan suara sekian persen atau sekian jumlahnya. Tidak seperti direfleksikan dari hasil yang ditetapkan oleh KPU. Jadi walaupun dia dalilnya adalah berupa pelanggaran-pelanggaran, tapi itu harus dikonversi menjadi angka atau dikuantifikasi bahwa pelanggaran itu membuat pasangan calon tidak bisa memperoleh suara sesuai dengan seharusnya yang dia peroleh kalau tidak ada pelanggaran. Nah, kalau misalnya targetnya adalah masuk ke putaran kedua, ini kan perolehan suara nomor urut 2 itu 58 sekian persen. Artinya dia harus bisa membuktikan bahwa kalau tidak ada pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan, yang diklaim oleh pemohon dilakukan, maka suara itu tidak akan melampaui 50%. Sebut saja contohnya seperti itu ya. Dan itu yang dia harus petakan. Contoh soal bansos nih. Bansos itu apakah distribusinya memang mengubah preferensi pemilih atau kehendak bebas pemilih? Artinya dia harus ada data. Data itu yang menggambarkan perubahan antara sebelum ada bansos dengan setelah ada bansos. Lalu kemudian menyasar berapa persentase jumlah pemilih. Dan itu semua harus ada jumlahnya. Karena perselisihan hasil pemilu itu soal hasil angka yang ditetapkan yang bisa jadi dipengaruhi oleh sebuah proses yang bermasalah. Dan ini memang tidak mudah karena lagi-lagi ya, dapil kita itu seluruh Indonesia dan seluruh pelaksanaan pemilu di luar negeri 823.236 TPS dan sekian 140 juta lebih suara begitu, dan ini memang perlu kemampuan tim hukum yang sangat luar biasa. Tapi saya tadi mencatat dari pasangan nomor urut 1 ya, tujuannya ternyata lebih besar untuk kepentingan demokrasi, bahwa ini harus menjadi pembelajaran agar permasalahan-permasalahan yang terjadi di pemilu 2024 tidak terulang di pemilu berikutnya. Dan sebenarnya praktik itu sudah pernah dilakukan juga oleh Mahkamah Konstitusi. Walaupun dia tidak mengabulkan permohonan, tapi ada pesan-pesan perbaikan di dalam putusan. Putusan tidak bisa mengabulkan permohonan karena mahkamah mengatakan kalaupun ada pengaruh terhadap suara, suara itu tidak mengubah konfigurasi keterpilihan. Jadi karena dia tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi atau keterpilihan, maka dia tidak bisa dikabulkan. Tetapi mahkamah menekankan memang ada masalah. Contoh, soal noken, ternyata di dalam putusan untuk Pilpres 2014-2019 ditemukan noken itu tidak diadministrasikan dengan baik atau dengan tertib sesuai prosedur penyelenggaraan pemungutan penghitungan suara. Nah, apakah mahkamah misalnya
hanya akan bermain pada ranah perbaikan-perbaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu ke depan, ataukah Mahkamah akan melompat melampaui itu karena ada dalil yang sangat kuat yang disampaikan oleh pemohon, karena buktinya misalnya kuat, lalu saksi-saksinya juga solid, ahlinya mendukung untuk itu, ya memang kita harus ikuti prosesnya. Tetapi ini juga jadi momen yang sidangnya terbuka, disaksikan seluruh publik Indonesia, bagi kita semua untuk menilai dari aspek hukum bagaimana penyelenggaraan pemilu 2024 melalui proses persidangan ini. Dan ini menjadi forum pendidikan hukum yang baik bagi warga negara, dan Mahkamah saya kira menjadi tantangan tersendiri. Kalau Mahkamah mampu menghadirkan persidangan yang terbuka, transparan, akuntabel dengan proses pembuktian yang proporsional, berimbang, memadai, maka dia juga akan mampu meyakinkan publik bahwa Mahkamah sudah bekerja benar dan mampu juga meyakinkan publik untuk lebih bisa memahami semua proses hukum yang berlangsung tersebut. Mbak Titi, apakah proses kuantifikasi itu mungkin untuk dilakukan di Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu 14 hari, Mbak Titi? Nah, ini dia. Kalau dari sisi waktu, berat sekali, hampir tidak mungkin. Tetapi apakah Mahkamah akan melakukan terobosan? Seperti Mahkamah melakukan terobosan di Pilkada. Itu yang kita tunggu, karena di Pilkada, Mahkamah pernah menyimpangi prosedur hukum acara atau persyaratan yang ada di dalam undang-undang. Sebut saja contoh kasus Saburai Jua. Saburai Jua itu dari sisi pengajuan perselisihan hasil Pilkada sudah melampaui tenggat, karena hasil Pilkada sudah diputus perselisihannya untuk tahap pertama, tapi karena ada novum atau kondisi hukum baru, belakangan baru diketahui bahwa pemenang itu warga negara asing, maka Mahkamah mengesampingkan ketentuan pengajuan perselisihan hasil di dalam undang-undang. Lalu juga soal ambang batas selisih perolehan suara di perselisihan hasil Pilkada yang minimal itu 0,5 sampai 2%. Tetapi oleh Mahkamah itu disimpangi karena Mahkamah menganggap ada permasalahan konstitusional yang harus dibuktikan dengan mengabaikan selisih ambang batas selisih perolehan suara itu. Nah, apakah Mahkamah akan sampai pada progresivitas itu? Misalnya ketika Mahkamah membutuhkan waktu lebih untuk membuktikan apakah betul terjadi misalnya ya dugaan-dugaan pelanggaran yang dalam rangka menegakkan keadilan yang betul-betul substansial sebagaimana kehendak pemilu yang konstitusional di pasal 22E ayat 1, pemilu yang luber, jujur, dan adil, maka Mahkamah perlu mengesampingkan 14 hari kerja itu. Kalau pengalaman Pilkada, Mahkamah bisa melakukan itu. Tetapi apakah di Pilpres Mahkamah akan sampai ke sana? Saya kira bergantung penuh pada bangunan argumentasi dan proses pembuktian yang nanti akan dilakukan oleh para pemohon. Kalau pemohon betul-betul misalnya datang dengan argumen yang kuat, permohonan yang sangat solid, saksi-saksi yang kokoh, bukan tidak mungkin Mahkamah akan mempertimbangkan untuk misalnya lebih mengedepankan proses mewujudkan keadilan substansial sesuai konsep pemilu yang konstitusional ketimbang terjebak pada 14 hari kerja. Baik. Tapi ya itu semua bergantung pada proses pembuktian yang akan dilakukan oleh para pemohon, Mbak. Baik, Mas Idam, ini sekarang semua menempuh jalur konstitusional untuk pergi ke Mahkamah Konstitusi. Tapi sejauh ini pada saat ada banyak lemparan dugaan kecurangan, kemudian ada yang mengatakan ini TSM, bermasalah di prosesnya, bagaimana KPU merespon ini secara moral? Ya, berkaitan dengan retorika dugaan kecurangan, kami juga cukup sayangkan kenapa itu hanya diwacanakan di ruang-ruang publik atau di ruang-ruang media, kenapa itu tidak diproses di ruang hukum. Bawaslu selaku lembaga yang diberikan kewenangan untuk hal tersebut, kenapa ya ada fasilitas di Bawaslu, kenapa tidak digunakan? Itu yang perlu kita soroti bersama, tapi kenapa itu hanya diwacanakan di media? Ya, kami sebagai penyelenggara pemilu tentunya kami berupaya semaksimal mungkin yang menjadi amanah kami di pasal 2 Undang-Undang Pemilu yang merujuk pada pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 ingin mewujudkan pemilu yang luber jurdil sebagaimana yang tadi Mbak Titi kemukakan. Dan dalam proses PHPU kami sangat yakin Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution itu dapat mewujudkan apa yang menjadi amanah Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita tidak ragukan lagi kapasitas Mahkamah Konstitusi dan pengalaman dalam proses PHPU pada pemilu-pemilu sebelumnya telah membuktikan itu.
Dan mari kita hormati proses PHPU yang saat ini sedang berproses untuk registrasi perkara PHPU. Baik, nanti kita akan bahas lagi bagaimana nanti di dalam Mahkamah Konstitusinya terkait dengan hakim-hakimnya. Kami masih akan lanjutkan perbincangan dengan Idam Holik dan juga Titi Anggraini. Pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Breaking News Metro TV masih akan kembali untuk Anda. Satu, jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Nomor urut 1, nama partai politik, Partai Kebangkitan Bangsa, perolehan suara sah 16.115.655 suara. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya, perolehan suara sah 20.071.708 suara. 3. Partai PDI Perjuangan, perolehan suara sah 25.387.279 suara. 4. Partai Golkar, perolehan suara sah 23.208.654. 5. Partai Nasdem, perolehan suara sah 14.660.516 suara. Rabu malam kemarin, tepatnya pukul 22.19 waktu Indonesia Barat, hasil pemilihan umum 2024 telah ditetapkan oleh KPU. Hal itu pun menandakan bahwa pendaftaran perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi sudah dapat diajukan oleh peserta pemilu. Diketahui peserta pemilu memiliki waktu 3 kali 24 jam untuk mengajukan perkara PHPU ke MK. Menurut Ketua KPU RI Hasyim Asyari, untuk menghadapi berbagai macam potensi sengketa yang dibawa ke MK, KPU juga segera mempersiapkan segala sesuatunya. Ia mengatakan kehadiran KPU di MK nantinya merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga tersebut dalam menyelenggarakan pemilu 2024. Kita tahu, kita memahami di semua tingkatan jenjang rekapitulasi termasuk di tingkat nasional ada peserta pemilu yang menyampaikan catatan-catatan, menyampaikan kritik dan juga menyampaikan catatan keberatan terhadap hasil pemilu di daerah-daerah tertentu yang bisa jadi itu menjadi bagian dari potensi untuk dilakukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu KPU terhitung sejak tadi penetapan hasil pemilu nasional secara nasional tanggal 20 Maret 2024 jam 22.19 menit tadi, maka sejak saat itu 3 kali 24 jam peserta pemilu yang akan mengajukan komplain keberatan atau sengketa terhadap hasil pemilu terhitung sejak saat itu mulai mendaftarkan diri ke Mahkamah Konstitusi. Maka kami juga harus mempersiapkan segala sesuatunya, berbagai macam potensi sengketa yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Terkait penyelenggaraan pemilu 2024 dari tahapan awal hingga nanti melanjutkan ke tahapan berikutnya, Hasyim mengatakan pihaknya sudah berikhtiar sekuat mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tak hanya harus menghadapi sengketa di MK, KPU pun harus menghadap ke Senayan untuk menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI terkait evaluasi pemilu 2024 yang rencananya digelar pada 25 Maret 2024 mendatang. Anggota KPU RI Agus Melas menyebut rapat dengar pendapat sebelumnya akan digelar pada 21 Maret. Namun pada akhirnya diundur menjadi 25 Maret karena KPU ingin menyelesaikan proses penghitungan suara terlebih dahulu. Kalau nggak salah waktu itu saya juga dapat informasi dari staf
itu akan diundur tanggal 21 Maret. Itu sempat saya sampaikan juga ke teman-teman media pada saat kami diundang itu. Nah kemudian kami dapat surat lanjutan dari Komisi 2 tanggalnya kalau nggak salah 25 Maret tahun 2024 untuk undangan RDP yang sebelumnya ditunda. Selain KPU, persiapan menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi juga dilakukan oleh Bawaslu. Ketua Bawaslu RI Rahmat Baja menyebut sudah memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan data pelanggaran dan laporan hasil pengawasan, baik sebelum, selama, maupun sesudah hari pemungutan dan penghitungan suara. Nanti teman-teman peserta pemilu bisa melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi ke depan. Persiapan dari Bawaslu sendiri gimana? Sekarang kami menyiapkan teman-teman untuk data penanganan pelanggaran, data terkait dengan hasil pengawasan pada hari H dan juga pada hari sebelum, selama dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian juga ada yang kemudian yang penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan permasalahan di rekapitulasi kemarin yang kemudian diindikasikan melibatkan penyelenggara misalnya, itu juga kita sedang usut untuk kita telusuri untuk kemudian kita tindak lanjuti. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan seputar pendaftaran gugatan pemilu ke Mahkamah Konstitusi, kita akan lihat bagaimana kondisi terkini di Rumah Pemenangan Timnas Amin di Ponegoro 10. Ada rekan kami Sheha Al-Hadar, jurnalis Metro TV. Sheha, selamat pagi. Sheha, sudah adakah rencana untuk keberangkatan tim hukum Amin selanjutnya yang akan pergi ke Mahkamah Konstitusi? Selamat pagi Valen dan juga pemirsa. Untuk tim hukum Amin saat ini sudah baru saja bertolak mengarah ke Mahkamah Konstitusi, tentunya untuk bertemu dengan sejumlah Timnas Amin yang sudah berada di Mahkamah Konstitusi seperti itu. Jadi tadi memang sudah berangkat kurang lebih sekitar 10 hingga 15 menit yang lalu, ini setelah tadi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ketua Tim Hukum Nasional ini tadi sudah menyatakan keterangan persnya dan juga sedikit mungkin seremonial untuk melepas tim hukumnya berangkat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk informasi selengkapnya mari kita langsung saja mendengarkan keterangan langsung dari paslon nomor urut 1 Anies Baswedan berikut ini. Proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah pula. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi. Ya, Valen dan juga pemirsa, itu tadi adalah sedikit potongan dari ungkapan dari Anies Baswedan mengenai sebenarnya apa harapannya di balik laporan dari Timnas Amin menuju ke Mahkamah Konstitusi. Karena memang sebenarnya laporan ini sudah dikirimkan secara online tadi malam jam 1 malam. Kemudian untuk siang ini adalah menyerahkan kelengkapan administrasi juga berkas-berkas yang diperlukan untuk tentunya mendorong kasus ini ke Mahkamah Konstitusi agar segala sesuatunya tetap lancar dan juga lengkap. Sementara itu, Valen, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Sheha Al-Hadar untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Diponegoro 10, Jakarta Pusat. Pemirsa, saya ajak Anda kita lihat situasi terkini di Mahkamah Konstitusi. Kalau tadi pagi sudah ada beberapa perwakilan dari tim hukum Amin yang tiba di MK untuk melakukan proses administrasi untuk melakukan pendaftaran gugatan pemilu dari Timnas Amin ke Mahkamah Konstitusi. Saat ini pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita lihat ada Kapten Timnas Amin, ada M. Syauqi yang juga hadir ke Mahkamah Konstitusi. Didampingi di sebelah kanannya ada ketua tim hukum dari Amin, Ari Yusuf Amir, dan ini merupakan bagian dari proses pendaftaran gugatan pemilu yang dilakukan ke Mahkamah Konstitusi. Tadi sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Ari Yusuf Amir bahwa kedatangannya dan juga M. Syauqi ke Mahkamah Konstitusi ini adalah untuk proses kelengkapan berkas
dan juga nanti akan ada penandatanganan permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Tadi sebelumnya sudah disampaikan pula bahwa kajian yang sudah dilakukan sejauh ini oleh tim hukum Amin selama kurang lebih dalam 1 bulan terakhir ini sudah mengumpulkan banyak fakta, kemudian saksi, bukti-bukti dan juga ahli yang rencananya akan didatangkan nanti di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pemirsa, kami masih ajak Anda untuk berdialog bersama. Ada Mbak Titi Anggraini dan juga masih ada Komisioner KPU Idam Holik. Saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, ini tadi Anda mengatakan bahwa nanti di Mahkamah Konstitusi ini adalah proses yang berat, prosesnya juga di dalam waktu yang singkat, 14 hari saja, tapi di bagian mana nanti yang akan menjadi alot sekali pembahasan di Mahkamah Konstitusi ini? Ya, alur penanganan perselisihan hasil pemilu tentu saja dimulai dengan pendaftaran permohonan. Jadi pendaftaran permohonan ini akan diperiksa kelengkapan berkas-berkas. Jadi ada persyaratan formil yang harus dipenuhi ya oleh para pemohon. Mulai dari misalnya permohonannya sendiri, lalu menyerahkan daftar alat bukti dan seterusnya. Dan nanti ada kesempatan untuk memperbaiki permohonan. Jadi perbaikan permohonan itu bisa dimanfaatkan oleh para pemohon sampai kemudian permohonan itu diregistrasi di dalam buku registrasi perkara Mahkamah Konstitusi. Dari sana baru akan dilakukan persidangan begitu ya, pemeriksaan. Nah, perbaikan permohonan itu bisa dilakukan setelah persidangan begitu ya, penyampaian permohonan yang dari para pemohon. Dan setelah dari sana akan ada rapat permusyawaratan hakim, ada putusan dismissal begitu, apakah akan lanjut atau tidak. Kalau lanjut berarti dia akan diikuti dengan proses pembuktian. Nah, proses pembuktian itu akan mendengarkan mulai dari menghadirkan jawaban dari dari jawaban termohon, kemudian mendengarkan keterangan pihak terkait, termasuk juga nanti mendengarkan keterangan Bawaslu, mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon. Di mana yang sangat krusial? Yang sangat krusial di dalam proses ini adalah justru pada saat pembuktian ya. Karena dalam proses pembuktian ini para pemohon itu harus menampilkan atau kemudian menyajikan bukti-bukti yang mampu menggugah hakim ya, majelis hakim, bahwa memang dalil yang mereka kemukakan di dalam permohonan itu beralasan, termasuk juga saksi dan ahli. Jadi alat bukti itu bisa berupa nanti dihadirkan dokumen, lalu juga misalnya kalau ada video diputar rekaman video, lalu keterangan para saksi yang menopang dalil dan ahli juga sama pentingnya. Nah, yang krusial itu di tahap pembuktian tersebut ketika mendengarkan keterangan saksi, ahli dan juga menyampaikan bukti-bukti yang mereka ajukan. Apalagi dalam persidangan yang saya kira nanti akan sangat intens ya, bisa jadi setiap hari akan sidang dan juga sampai dengan malam hari. Jadi itu fase yang sangat krusial untuk mendengarkan pembuktian, dan juga nanti KPU akan didengar jawabannya ya dari sebagai pihak termohon. Pasangan nomor 2 pasti akan mengajukan diri sebagai pihak terkait begitu, dan Bawaslu akan didengar sebagai pemberi keterangan. Nah, selain Bawaslu, Mahkamah Konstitusi juga bisa mendengarkan keterangan dari institusi-institusi pemerintah yang dianggap relevan untuk didengarkan keterangannya. Bisa saja kalau penting misalnya mendengarkan keterangan dari kementerian atau pihak-pihak yang berhubungan dengan proses pembuktian di Mahkamah Konstitusi, Mbak Palen. Mbak Titi, kalau sudah ada yang membawa banyak sekali bukti ke sana, kemudian KPU sebagai yang termohon di dalam hal ini harus menyiapkan apa supaya nanti bisa bergulir di Mahkamah Konstitusi ini sesuai dengan harapan, Mbak Titi? Ya, tentu saja KPU harus menempatkan perannya secara proporsional. KPU itu bukan pihak yang membenarkan apapun misalnya yang menjadi dalil pihak terkait. Jadi yang dia harus yakinkan adalah terkait dengan penetapan hasil
pemilu secara nasional, terutama pilpres yang dia lakukan, bahwa angka-angka yang dia hitung dan dia rekap itu adalah angka-angka yang benar, tidak lain tidak bukan dari itu. Termasuk tadi ya kalau ada dalil soal proses pencalonan, karena kan ada putusan DKPP nih yang memberikan peringatan keras ya kepada KPU terkait pelaksanaan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, termasuk juga membangun argumentasi soal itu, karena saya yakin pemohon pasti akan menyoroti juga soal itu. Jadi KPU itu adalah membuktikan dia sudah bekerja dengan baik dalam melaksanakan tahapan pemilu, tidak ada proses yang menyimpang selain dari tata cara, prosedur, mekanisme yang sudah diatur di dalam undang-undang. Dia mandiri, dia profesional, dan dia tidak membuat kerugian yang berdampak pada pengaruh terhadap perolehan suara pemohon ataupun termohon, dan semua yang dihitung dan direkap itu tidak lain dan tidak bukan cerminan dari suara yang sudah diberikan oleh para pemilih. Karena tadi ya saya sudah sampaikan, walaupun KPU sebagai pihak termohon, tetapi dalam praktik perselisihan hasil pemilu di pemilu-pemilu terdahulu, yang paling banyak di soal itu adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Dalam hal ini nomor urut 2 begitu, yang akan nanti pasti menjadi pihak terkait. Nah, KPU tidak perlu membela misalnya dalil-dalil yang dihubungkan dengan dugaan kecurangan yang memberikan insentif pada pihak terkait. Apakah misalnya karena ada program-program pemerintah yang menguntungkan atau program-program bansos misal yang menguntungkan nomor urut 2, itu bukan tugasnya KPU gitu ya menjawab, tetapi nanti akan ditanya kepada Bawaslu apakah dalil-dalil kecurangan tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu, bagaimana Bawaslu menanganinya, bagaimana Bawaslu membuat putusan. Jadi bisa dikatakan proses di Mahkamah Konstitusi ini adalah ajang untuk akuntabilitas mempertahankan kinerja baik bagi KPU, baik bagi Bawaslu, dan membuktikan diri dari para pasangan calon yang terutama yang memperoleh suara terbanyak, bahwa mereka memperoleh suara terbanyak itu dengan cara-cara yang konstitusional. Jadi ini proses yang menurut saya baik ya, karena semua publik bisa menilai dan jadi ajang ya yang formal resmi bagi tadi KPU, Bawaslu untuk menyatakan kepada publik kami sudah bekerja benar loh, dan apa yang sudah menjadi tupoksi kami sudah kami jalankan sesuai dengan aturan main yang ada, tidak kurang dan tidak lebih, kira-kira begitu. Oke, setelah ini saya akan minta Mas Idam untuk menjawab yang tidak perlu dijawab oleh KPU, nanti akan dijawab oleh Bawaslu, tapi ada beberapa yang kemudian akan dijawab oleh KPU, apalagi soal penetapan hasil pemilu nasional, angka-angka yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh KPU. Terima kasih Mbak Titi Anggraini. Perbincangan dengan Mas Idam Holik akan kami lanjutkan pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, berdasarkan hitung manual, ada 8 parpol yang meraih suara di atas 4% sehingga dinyatakan lolos ke parlemen. Dan berdasarkan hasil rekapitulasi nasional, 3 partai teratas dengan suara terbanyak, yakni PDI Perjuangan yang meraih suara sebanyak 25.387.000 suara. Disusul Partai Golkar dengan 23.208.000 suara, Partai Gerindra dengan 20.071.708 suara. Hasil Pileg ini ditetapkan dalam keputusan KPU tentang penetapan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD tahun 2024. Hasil ini terdiri atas perolehan suara di 38 provinsi dan 128 PPLN. Total suara sah secara keseluruhan ada 151.796.631 suara.
Pemirsa, kami akan lanjutkan lagi perbincangan untuk Anda dengan Komisioner KPU Idam Holik. Mas Idam, kita masih bahas pembahasannya yang sama. Mas Idam, tadi sempat dikatakan bahwa yang harus dibuktikan oleh KPU ini adalah soal penetapan hasil pemilu nasional dan juga angka-angka yang ditetapkan adalah benar. Tapi kalau kita ingat akhir-akhir ini pada saat proses rekapitulasi dilakukan, Sirekap menjadi salah satu yang bermasalah. Bagaimana amunisi yang disiapkan KPU untuk menjawab hal ini, Mas Idam? Ya, dalam pelaksanaan rekapitulasi secara berjenjang, kami menggunakan dokumen formulir model C hasil. Ya, jadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK atau rekapitulasi pada tahap pertama, PPK kami minta membuka satu persatu formulir model C hasil plano yang berada di dalam kotak suara. Pencermatan dan penulisan terhadap data perolehan suara peserta pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK tersebut itu disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh Panwascam, dan baru kali ini pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK atau tingkat kecamatan disiarkan secara langsung melalui teknologi live streaming seperti YouTube dan lain sebagainya. Ini bukti bahwa KPU sangat terbuka. Ya. Nah, dalam proses rekapitulasi tersebutlah perolehan suara peserta pemilu itu mulai ditetapkan dan kemudian dilanjutkan pada rekapitulasi pada tahap selanjutnya, yaitu di tingkat KPU Kabupaten Kota, KIP Kabupaten Kota, lalu dilanjutkan kembali di tingkat KPU Provinsi ataupun KIP Aceh yang pada akhirnya semalam, ya, selama rentang waktu yang cukup lama, kami mulai rekapitulasi pada tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan 20 Maret. Prosesnya sangat panjang sekali, satu persatu perolehan suara peserta pemilu kami bacakan di dalam forum rapat pleno terbuka tersebut. Apabila terjadi ketidaksesuaian, maka dilakukan pencermatan dan dilakukan pembuktian. Rapat pleno terbuka rekapitulasi tersebut itu sangat dinamis, dan semua saksi kami meyakini itu puas terhadap proses yang dijalani dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut. Baik, itu jawaban Anda untuk masalah rekapitulasi. Tadi ada beberapa masalah yang kemudian disampaikan oleh Titi Anggreni, walaupun tidak semua ya dugaan kecurangannya, tapi salah satu yang menarik adalah membuktikan kalau KPU sudah bekerja dan tidak ada proses yang menyimpang. Tapi kita tahu beberapa kali dilaporkan juga KPU ke DKPP termasuk soal data bocor. Ada banyak juga yang disampaikan ke DKPP dan sudah ada persidangannya. Bagaimana Anda menjelaskan itu nanti? Persoalan dugaan kebocoran data pemilih dalam sistem informasi SINDALI itu tidak ada kaitannya dengan proses pemungutan dan penghitungan suara. Data pemilih tetap terpelihara dengan baik, ya, sehingga pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Dan kita bisa lihat di tengah situasi pemungutan suara yang hampir merata di seluruh Indonesia pada waktu itu situasinya, yaitu gerimis, hujan, dan bahkan ada yang tergenang air. Ya, alhamdulillah tingkat partisipasi terkategori cukup tinggi, ya, sama ya seperti pada pemilu serentak 2019 yang lalu. Ini membuktikan bahwa proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa berkenaan dengan dugaan kebocoran sistem informasi pendaftaran pemilih itu nggak ada kaitannya dengan proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Dan dalam pelaksanaan rekapitulasi, KPU sering kali menegaskan bahwa menurut undang-undang atau undang-undang memerintahkan kepada kami rekapitulasi dilakukan secara manual, berjenjang, terbuka, dan partisipatif. Sirekap hanya alat bantu untuk mempublikasikan foto formulir model C hasil di setiap TPS-nya. Karena kami juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi publik berkenaan dengan perolehan suara peserta pemilu di setiap TPS-nya, karena Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Oke, bagaimana pula dengan dalil soal pencalonan ya? Mungkin ya kita belum baca apa yang disampaikan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi, mungkin saja dibawa ke MK. Ya, berkenaan dengan hal tersebut, kami telah menuangkan dalam peraturan KPU tentang pencalonan, dan kita mesti ingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat erga omnes, bersifat final dan mengikat, dan berlaku sejak dibacakan. Hal ini dapat dijelaskan di dalam penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang, ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang dimana putusan Mahkamah Konstitusi mulai berlaku sejak dibacakan, dan kami proses itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena dalam penyelenggaraan pemilu
kami harus melaksanakan prinsip berkepastian hukum. Putusan DKPP itu berkaitan dengan etik, ya, tidak berkaitan dengan legalitas hukum itu sendiri. Dan hari ini, ya, kami telah memproses itu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, di mana semua tahapan pemilu harus berkepastian hukum. KPU telah menerbitkan beragam peraturan sehingga kami menilai pencalonan ini memiliki legalitas dan menurut saya tidak mesti diperdebatkan kembali. Oke, Mas Idam, kalau Anda mengatakan apa yang diputuskan DKPP adalah soal etik, bagaimana saat masyarakat bertanya, apakah persoalan etik itu kemudian tidak menjadi sesuatu yang mengganggu legitimasi dari penetapan yang sudah dilakukan KPU? Berkenaan dengan hal tersebut, ada hal yang sama ketika Majelis Kehormatan MK, ya, menyatakan ada pelanggaran etik terhadap proses pengambilan keputusan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU strip, ya, 21 Romawi /2023. Tetapi Mahkamah Konstitusi tidak pernah mencabut putusannya, tidak pernah merubah putusannya. Itu menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Ya, apa yang dibacakan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi itu memiliki kekuatan konstitusional. Dan kami sebagai penyelenggara pemilu dalam tataran teknis ini tentunya mengenai pencalonan, kami harus laksanakan hal tersebut. Ya, nanti berkenaan hal ini saya pikir lebih lanjutnya kita saksikan bagaimana perdebatan dalam persidangan PHPU. Baik. Mengenai pilpres. Oke, Mas Idam, ini kalau kita lihat kan sekarang situasinya masyarakat kemudian ada beberapa kelompok yang kemudian berdemonstrasi, ada yang di depan DPR, ada yang di depan KPU. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat kalau sekarang ini prosesnya sedang berjalan di MK? Berdemonstrasi itu adalah aktualisasi dari kebebasan berekspresi dan hal tersebut merupakan hal yang penting dalam berdemokrasi dan bahkan dalam konteks demokrasi Indonesia yang menganut konsep demokrasi konstitusional. Kebebasan berekspresi dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, dan tentunya ya kami berharap bagi pihak-pihak yang terus atau sedang melakukan ekspresi pendapatnya, maka patuhilah aturan-aturan yang berlaku karena Indonesia adalah negara hukum dan kita ketahui ruang-ruang publik itu harus diisi dengan diskursus yang rasional dan etis. Karena kalau ruang-ruang publik diisi dengan diskursus yang sudah mengarah pada politik pasca kebenaran, menurut saya itu bisa membahayakan demokrasi Indonesia. Nah, oleh karena itu, mari kita hormati proses PHPU yang saat ini mulai dibuka pendaftaran registrasinya di Mahkamah Konstitusi, menyikapi hasil pemilu. Maka kita semua sebagai bangsa Indonesia yang dimana Indonesia memiliki prinsip supremasi hukum, maka kembalilah kepada Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa apabila ada pihak-pihak yang tidak puas terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu dan berkaitan dengan keterpilihan peserta pemilu, maka Undang-Undang Pemilu memberikan fasilitas atau jaminan hukum kepada peserta tersebut yang merasa hak-hak politiknya dirugikan, itu menempuh jalur hukum di Mahkamah Konstitusi. Mari kita tempuh jalur-jalur hukum yang memang itu sudah dijamin tidak hanya oleh Undang-Undang Pemilu, tetapi juga oleh Konstitusi. Marilah kita berdemokrasi dengan etis. Baik, begitu juga dengan untuk yang akan bersengketa untuk seputar pemilihan legislatif, apakah KPU juga sudah punya kesiapannya, Mas Idam? Kami sudah sangat siap, Mbak. Ketika kami memutuskan hasil pemilu semalam jam 22:19, maka kami sudah sangat siap. Karena hal tersebut memang sudah jelas diatur mekanismenya oleh Undang-Undang Pemilu. Bahkan ketika kami mulai menyusun rancangan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu, kami sudah jadwalkan itu. Nah, sehingga apapun situasinya, maka KPU harus siap. Dan yang terpenting pada hari ini, mari kita sebagai warga negara Indonesia melihat proses ini secara objektif dan hindarilah dampak-dampak negatif dari politik pasca kebenaran. Baik, Mas Idam, kita tahan dulu sebentar. Ini kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh tim hukum Amin yang sedang mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Udah ya? Cukup ya? Oke, kita tunggu.
Kita tunggu. Baik ya, kita mulai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Kawan-kawan media, alhamdulillah hari ini kami resmi mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Kami sudah melakukan melalui online jam 1 malam tadi, dan pagi ini kami berserta tim hukum semua lengkap didampingin oleh Kapten Timnas kita yang kita banggakan, Kapten Shogi. Kami hadir di Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi semua berkas-berkas yang diperlukan. Dan alhamdulillah kawan-kawan dari Mahkamah Konstitusi menerima dengan baik. Mahkamah Konstitusi cukup profesional, administrasinya sudah siap. Insya Allah proses persidangan kita akan berjalan. Dalam permohonan ini banyak hal yang kami sampaikan di permohonan ini. Tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan, kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan. Nah, untuk lebih detailnya kawan-kawan, nanti bukti-bukti itu akan kita lihat di proses persidangan. Ini adalah amanah kami, amanah dari rakyat Indonesia. Paling tidak kalau menurut hitungan KPU 40 juta lebih masyarakat memilih 01, belum lagi yang suara-suara yang nggak kehitung yang lain-lainnya. Tapi paling tidak itu sudah bukti nyata bahwa begitu banyaknya rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan, menginginkan perbaikan, menginginkan Indonesia lebih maju. Oleh karena itu, tanggung jawab profesional kami dari tim hukum untuk menyelesaikan secara tuntas amanah yang dibebankan kepada kami oleh bangsa Indonesia melalui forum di Mahkamah Konstitusi ini. Insya Allah atas dukungan semua kawan-kawan media dan semua rakyat Indonesia, kita akan wujudkan kebenaran dan kita akan wujudkan keadilan. Semoga Mahkamah Konstitusi dibukakan hatinya para hakimnya untuk nanti melihat fakta-fakta ini dengan sejernih-jernihnya. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Insya Allah beliau hadir. Insya Allah beliau hadir. Yang lain? Ya baik, betul sekali apa yang tadi sudah disampaikan bahwa ini bukan persoalan hasil, ini persoalan proses. Proses bagaimana mendapatkan hasil itu. Kita menginginkan bahwa pemilu ini berjalan dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Tapi fakta yang kami temukan tidak seperti itu. Banyak sekali terjadi pengkhianatan konstitusi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Oleh karena itu, kami menyampaikan ini di forum Mahkamah Konstitusi. Ini forum resmi, forum yang legal. Karena kami masih punya keyakinan dengan para hakim Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki citra Mahkamah Konstitusi. Demi tegaknya konstitusi kita, demi menjaga demokrasi di negara kita, ini kami ajukan. Dan ini adalah pertanggungjawaban profesional kami. Tadi kalau ditanyakan tentang Bawaslu, ya gimana ya? Bawaslu kita gimana ya? Susah juga kita ngomong. Ada ratusan laporan kami di seluruh Indonesia. Ketika kami tanya kenapa banyak sekali yang tidak diproses, tidak memberikan jawaban. Dan oleh karena itu kami laporkan Bawaslu ke DKPP.
dan ada beberapa yang sudah diberikan hukuman. Tapi ya seperti biasa, hukumannya selalu sanksi teguran saja. Tapi insya Allah dengan forum di Mahkamah Konstitusi ini kita punya harapan yang besar. Bangsa Indonesia punya harapan besar. Kita tunggu saja nanti tanggal mainnya. Ya. Ya. Ya, betul sekali. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah. Dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Nah, dampak inilah yang kami uraikan. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Komposisi hakim kami optimis, ya, karena kita melihat bahwa pimpinan yang sekarang ini pimpinan yang punya track record yang baik, yang bagus, dan beliau kemarin pada waktu putusan kasusnya 90 sudah menunjukkan sikapnya. Ya, dan juga ada 2 hakim yang baru yang darah segar dan kami tahu juga track recordnya baik. Jadi insya Allah kami optimis dengan hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi. Gimana? Ya, bukti-buktinya sudah kita masukkan semua lengkap. Nanti di persidangan akan bisa dilihat bukti-buktinya. Jumlah saksi, Pak? Kita di tim hukum Amin ini terdiri dari 33 provinsi, ribuan pengacara yang tergabung di sana. Tapi karena memang ini Mahkamah Konstitusinya juga menyediakan tempat yang terbatas, jadi kita yang tergabung dalam daftar kuasa 190. Ya, saksi juga sudah kita siapkan, kami sudah verifikasi semua saksi dan mereka sudah siap. Nah, insya Allah nanti saksi-saksinya akan hadir menjelaskan di persidangan. Saya pikir cukup ya. Berapa banyak? Berapa halaman? Berapa banyak, Pak? Hampir 100 halaman. Jumlah saksi berapa, Pak? Nanti dalam persidangan ya. Ahli dan saksi kita hadirkan. Sabar ya. Kapten ada sampaikan? Cukup ya, kawan-kawan, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita ketemu lagi di persidangan. Kita masih punya harapan dengan demokrasi kita ke depan. Terima kasih. Hadir dua-duanya. Nanti tanya ke MK. Jadwalnya tanya ke MK ya. Dah. Sip, oke. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Pak Pemirsa, itu tadi kita baru menyaksikan konferensi pers, keterangan pers yang disampaikan di Mahkamah Konstitusi usai
Tim Hukum Amin rampung mendaftarkan gugatan pemilu di Mahkamah Konstitusi hari ini pukul 10.41 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan tanya bagaimana tanggapan dari Komisioner KPU Republik Indonesia. Masih tersambung bersama kami Idam Holik melalui sambungan Zoom. Mas Idam, tadi kita sudah dengarkan bersama, Mas Idam, ada yang keterangan yang disampaikan oleh Ari Yusuf Amir. Salah satunya yang menarik sekali adalah yang mengatakan kalau sebenarnya bukan nggak ada laporan ke Bawaslu, sudah banyak laporan yang disampaikan ke Bawaslu tapi tidak ada respon sejauh ini. Sedangkan tadi Anda mengatakan tidak ada yang melaporkan ke Bawaslu. Bagaimana respon Anda? Mas Idam, Anda boleh di-unmute terlebih dahulu? Kami ketika bicara tentang dugaan pelanggaran, maka kami menilainya itu dari putusan yang dibacakan oleh Bawaslu, dan kami juga belum mendapatkan informasi lebih rinci terkait dengan hal tersebut. Ya. Nanti tentunya yang lebih otoritatif bicara tentang penanganan pengaduan dugaan pelanggaran itu adalah Bawaslu, ya, sampai sejauh mana Bawaslu itu menilai laporan tersebut. Dan memang dalam sebuah laporan itu ada dua kategori, ada laporan yang diterima dan ada laporan yang tidak diterima. Bawaslu memiliki standar operasional dalam penanganan dugaan perkara atau pelaporan disampaikan oleh masyarakat. Kemudian tadi juga disampaikan pula oleh Ari Yusuf Amir kalau dalam laporan yang sudah disusun oleh tim hukum Amin ini disebut sebagai ada banyak pengkhianatan konstitusi. Sebagai KPU yang menyelenggarakan pemilu, bagaimana Anda mau merespon hal ini? Kalimat tersebut itu sangat sulit dijabarkan dalam tataran yang sangat konkret, dan kami juga membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari beliau yang mengemukakan hal tersebut, apa yang dimaksud dengan pengkhianatan konstitusi. Ketika penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang termaktub di dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Lalu apalagi? Nah, kita ketahui bahwa Undang-Undang Pemilu itu lahir karena ada pasal 22E di dalam Undang-Undang Dasar 45, begitu juga pasal 19, ya, dan pasal-pasal lainnya di dalam Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Pemilu lahir karena adanya Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi retorika tersebut itu adalah retorika yang subjektif, dan mari kita tunggu proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Nanti bagaimana Mahkamah Konstitusi menyikapinya. Yang jelas KPU dalam menyelenggarakan tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Kami melibatkan semua pihak, kami melakukan sosialisasi, kami juga memberikan pelayanan tidak hanya kepada para peserta pemilu, tetapi juga kepada pemilih, media, publik, ataupun masyarakat secara luas, dan para stakeholder juga sesuai dengan ketentuan pasal 434 dalam Undang-Undang Pemilu itu juga memberikan kontribusi nyata sehingga proses penyelenggaraan pemilu itu dapat berjalan dengan lancar. Baik, tadi juga ada satu yang menarik perhatian, Mas Idam. Ini Ari Yusuf Amir mengatakan ini amanah dari rakyat karena ada 40 juta lebih yang memilih Anies Baswedan, belum lagi suara-suara lainnya yang diindikasikan hilang atau yang diindikasikan tidak ada. Berarti kan kecurigaan ini dilemparkan untuk KPU. Berkenaan dengan hal tersebut, ya, tentunya kita berharap, ya, apapun itu bentuk retorikanya, saya berharap itu dapat dipertanggungjawabkan secara masing-masing, ya. Dan yang beliau dalilkan tersebut ya nanti dibuktikan di dalam persidangan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, ya, kami mengawal betul, kami menjaga betul suara rakyat mulai dari TPS sampai dengan ditetapkannya secara nasional, dan tidak hanya 1-2 pihak tapi banyak pihak yang terlibat. Bahkan rekan-rekan jurnalis juga melakukan reportase berkaitan dengan hal tersebut. Ya, jadi berkenaan dengan suara pemilih yang diberikan kepada peserta pemilu, ya itu kami jaga betul. Dan berkenaan dengan bagaimana peserta pemilu itu dinyatakan memperoleh suara terbanyak atau tidak, itu sesuai dengan standar prosedur di dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa dalam sebuah penyelenggaraan pemilu itu nanti pada akhirnya KPU harus menentukan siapa calon terpilih.
Dan saat ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila ada registrasi perkara terhadap jenis pemilihan atau terhadap satu dapil tertentu, maka penetapan calon terpilihnya ditunda sampai dengan Mahkamah Konstitusi memberikan informasi kepada kami apakah registrasi perkara PHPU tersebut dapat diterima atau tidak, dan jika diterima maka kami harus menunggu proses persidangan sampai dengan Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya. Yang tadi dalam diskusi sebelumnya dengan Mbak Titi bahwa proses persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk pemilu presiden wakil presiden ini selama 14 hari. Tapi tentunya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan penuh terhadap proses persidangan tersebut. Kita tunggu, kita hormati, dan mari kita sikapi ini dengan objektif dan sesuai dengan aturan hukum, bukan berdasarkan pada emosionalitas belaka, karena kita ketahui demokrasi Indonesia masih dalam ancaman politik pasca kebenaran. Baik, ada satu lagi yang kemudian juga menyoroti dan dikaitkan dengan KPU, karena di dalam naskah tadi, walaupun kita sama-sama belum baca Mas Idam, tapi disebutkan oleh Ketua Tim Hukum Amin kalau di dalam naskah akan disinggung juga soal pencalonan Wakil Presiden 02 yang merupakan anak seorang presiden dan kemudian punya dampak yang luar biasa. Dan ini yang dibahas di dalam naskah yang kemudian dibawa oleh Tim Hukum Amin. Bagaimana Anda menanggapi? Tadi Anda sudah membahas putar, sudah ada penetapannya, tapi ada dampak yang luar biasa ketika anak seorang presiden menjadi wakil presiden, calon wakil presiden 02. Apapun tuntutan ya yang disampaikan oleh peserta pemilu kepada Mahkamah Konstitusi dalam PHPU, tentunya kami harus menghormati hal tersebut ya. Dan bicara tentang pencalonan, kami tegaskan pencalonan pemilu presiden dan wakil presiden itu memenuhi legalitas yang sangat kuat. Itu yang perlu kami tegaskan ya. Dan berkenaan dengan pandangan-pandangan yang dituangkan dalam registrasi perkara tersebut, ya nanti biarlah dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi dilakukan pembuktiannya. Baik, Mas Idam, kita nanti akan lanjutkan lagi, tapi kita coba lihat dulu bagaimana kondisi dan situasi di Gedung Mahkamah Konstitusi. Sudah ada rekan Rona Marina di sana, jurnalis Metro TV. Rona, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini di sana, Rona? Ya baik Valena, baru saja selesai konferensi pers dari Tim Hukum Nasional Pemenangan Amin, yang mana tadi baru saja selesai menyelesaikan registrasi berkas-berkas, kemudian pengumpulan berkas-berkas juga ke gedung MKRI. Dan mengenai selanjutnya, lebih lengkapnya langsung saja kita tanyakan dengan salah satu anggota dari Tim Hukum Nasional Pemenangan Amin dari Partai Nasdem, Reginaldo Sultan, yang sudah berada di samping saya saat ini. Selamat siang Pak. Selamat siang juga Mbak Rona. Iya Pak, tadi bagaimana Pak proses registrasi untuk gugatan di MK pada hari ini? Baik, jadi sebagaimana sesuai dengan tahapannya, seperti dari pleno KPU RI tadi malam pada jam 22.19 WIB, lalu kemudian kita ketahui tahapan selanjutnya adalah untuk bagi pihak untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Adapun waktu yang diberikan adalah sebanyak 3 kali 24 jam. Alhamdulillah kami dari THN Amin telah mengajukan pendaftaran tadi sekitar jam 9.30 pagi dan sudah selesai untuk diregistrasi. Begitu. Nah, terkait dengan poin-poin gugatan ini Pak, apa saja yang diajukan dari Timnas dari THN Amin? Ya, tema besar dari permohonan gugatan kami ini kan tentunya kami menyoal terkait dengan adanya dugaan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang terstruktur, sistematif dan masif TSM, yang mana tentunya dugaan ini kami alamatkan terkait dengan dilakukan oleh penyelenggara dan juga bekerja sama dengan aparatur-aparatur sipil negara. Tentunya memang pada tahap sekarang ini, karena memang ini kami menunggu juga untuk jadwal sidang, sebagaimana tadi juga sudah dijelaskan oleh Ketua Tim Hukum THN, nanti detailnya juga akan kita sampaikan pada saat sidang agenda perdana pembacaan permohonan nanti. Ya. Nah Pak, terkait tadi kan dari Ketua THN Pak Ari tadi juga menyebutkan soal pengkhianatan konstitusional. Itu apa Pak maksudnya?
Ya, jadi melihat dari rangkaian tahapan pemilihan presiden, kita tentunya harus melihat mulai dari sejak tahapan pendaftaran sampai dengan tahapan tadi malam penetapan perolehan suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh ketua tim kami Pak Ari, ya tentunya publik masyarakat sudah bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan pengkhianatan konstitusi itu adalah terkait dengan adanya kejadian dikabulkannya permohonan mengenai batas umur dari capres dan cawapres, di mana yang awalnya memang secara peraturan perundang-undangan 40 tahun kemudian menjadi turun dengan 35 tahun. Adapun ini kan kita juga melihat secara detail kronologi dari kasus itu yang mana sudah sebagaimana kita bisa lihat lah di media tentang adanya cukup banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi sampai kemudian permohonan tersebut dikabulkan. Begitu. Nah Pak, kalau dari THN sendiri nih Pak, ada berapa jumlah personilnya sih dan nanti saksi-saksi kan tadinya ada banyak yang akan dihadirkan dari daerah-daerah terutama ya Pak, itu akan ada berapa juga jumlahnya? Baik, yang jelas untuk tim dari THN ini terdiri dari berbagai teman-teman rekan sejawat dari berbagai daerah ikut bergabung, tetap bersemangat untuk menjadi pionir dan juga menjadi garda terdepan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau dari jumlahnya saya melihat memang ratusan ya. Yang jelas kalau dari Partai Nasdem kami tetap berperan serta aktif untuk mengirimkan 12 orang personil termasuk juga diketuai oleh sekjen kami Hermawi Taslim, di mana akan bersama-sama mengawal bergabung dalam THN Aimin ini. Mengenai saksi-saksi, ya tentunya ini kan dari kami siap untuk sebanyak-banyaknya. Namun kita menyadari bahwa tahapan dari persidangan Pilpres ini kan speedy trial, jadi hukum acara cepat. Jadi sebagaimana nanti keputusan dan kebijakan dari para hakim konstitusi memberikan kuota, maka kuotanya itu tentu kami pastikan kami akan maksimalkan. Begitu. Jadi kalau dari kami sih sebenarnya sih siap untuk sebanyak-banyaknya karena kan begitu banyak dalil persoalan yang telah kami tuangkan dalam permohonan yang sudah kita ajukan tadi pagi ini. Begitu. Nah Pak, tadi kan juga disebutkan dari ketua tadi Pak Ari juga menyebutkan bahwa harus bersaing secara baik begitu ya Pak, karena output harapan terakhir dari THN Amin ini adalah nantinya ada salah satu paslon yang tidak usah diikut sertakan agar bisa bersaing secara sehat. Itu apalagi Pak harapan lainnya dari THN Amin untuk hasil dari gugatan ini nanti? Ya, yang jelas sebagaimana nanti sesuai dengan permohonan dan menjadi harapan bersama bahwa memang yang diinginkan adalah pertandingan yang fair, pertandingan yang jujur dan adil, di mana nanti kalau memang hakim-hakim konstitusi bisa melihat ini secara objektif dan fair, maka kita harapkan juga bahwa pemilu presiden ini, wakil presiden bisa dapat digulirkan kembali dengan semangat dan juga spirit yang jujur dan adil. Baik, terima kasih banyak Pak Regi untuk wawancaranya bersama Metro TV pada siang hari ini. Nah, itu tadi Valen wawancara kami bersama dengan anggota dari THN Amin yang mana saat ini awak media juga masih menantikan terkait nanti jika ada konferensi pers susulan, dan memang dari THN Amin juga mengharapkan agar nantinya hakim konstitusi ini bisa membuka kebenaran yang seadil-adilnya untuk seluruh masyarakat juga. Demikian Valen, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rona Marina untuk informasi terkini dari Anda dari Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, kita tanyakan lagi satu lagi ke Idam Holik, Komisioner KPU. Mas Idam, Anda masih tersambung bersama kami dari sambungan Zoom. Mas Idam, dari tadi kita lihat ada Paslon 01 sudah melaporkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Belum lagi nanti 03, bisa jadi juga ada 02. Dengan sebanyak itu gugatan yang akan dilayangkan ke MK, bagaimana KPU akan menerima itu dan juga terlibat nanti sebagai yang termohon? Ya, prinsipnya kami harus menghormati proses hukum ini yang tadi di awal sudah kami tegaskan bahwa PHPU adalah hak hukum dari setiap peserta pemilu yang dijamin oleh Undang-Undang Pemilu, dan tentunya kami sangat siap mengikuti proses PHPU nanti, dan oleh karena itu saat ini kami juga sedang mempersiapkan
agar sidang tersebut dapat berjalan dengan lancar, dalam artian kami dapat membuktikan semua apa yang telah kami tetapkan dalam penetapan hasil perolehan suara peserta pemilu yang semalam jam 22:19 telah kami tetapkan. Baik. Kalau begitu nanti kita tunggu bagaimana bergulirnya di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Mas Idam Holik, Komisioner KPU sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Breaking News Metro TV. Pemirsa, itu tadi adalah pendaftaran gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang pertama untuk sengketa pemilu yang sudah dilakukan oleh Paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar secara resmi di Mahkamah Konstitusi hari ini. Demikian Breaking News Metro TV kali ini. Akhir kata saya Valencia Belvinsi pamit undur diri. Sampai jumpa.